Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quranul Karim, di dalam 4 ayat, menggabungkan hak untuk dirinya dan hak untuk kedua orang tua. Karena Allah tahu keberadaan manusia, keberadaan kita, itu dikarenakan keberadaan orang tua kita. Yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Ketika kami ambil perjanjian kepada Banu Israel. Apa perjanjian yang Allah bikin dengan Banu Israel? La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Allah pesankan kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Dan kalian harus berbuat baik kepada orang tua. Itu perjanjian langsung yang Allah ambil kepada Bani Israel. Di surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalian menyembahlah Allah, beribadahlah kepada Sang Pencipta, dan jangan kalian berbuat syirik. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid, baik ibadahnya, puasanya jangan ditanya, tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Di surat Al-An'am ayat 51. Allah mengatakan, qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Di surat Al-Isra yang keempat, ayat 23, Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyah. Dan Allah telah memutuskan, Allah telah mewajibkan kepada kalian, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah begitu memperhatikan hak orang tua. Setelah manusia memenuhi hak Sang Pencipta, Allah perintahkan kepada manusia supaya tidak lupa. Supaya sadar bahwa dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa nulis. Ada peran orang tua di sana. Apalagi peran seorang ibu. Allah secara khusus memerintahkan kepada manusia secara khusus agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Kita akan baca di surat Al-Isra tadi. Bagaimana Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Kau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika salah satu dari orang tuamu atau dua-duanya sampai ke masa yang sepuh, udah tua. Kita tahulah orang yang sudah sepuh, permintaannya aneh. Kalau tidak diturutin nangis. Ya. Allah katakan ketika kedua orang tuamu sudah tua renta atau salah satu di antaranya, fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah engkau mengatakan uff. Ketika kau masih kecil, orang tuamu gagah, kok nggak berani membantah perintahnya? Nggak ada yang berani. Kita ini yang masih ya seumur-umur anak, orang tuanya masih gagah, kita mau ngomong enggak, mau nolak perintahnya nggak berani.
Karena bisa digampar sama orang tua kita. Wala tanharhuma. Jangan kau menghardik keduanya. Karena sudah tua renta. Kadangkala tangannya sudah mulai bergerak. Kadangkala jalan dengan tongkatnya pelan. Cepetan. Subhanallah. Bapak ibumu kau katakan itu. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya perkataan yang karima. Perkataan yang penuh dengan penghormatan. Dan kata-kata yang indah yang kau pilihkan untuk keduanya. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Kita pernah melihat burung. Bagaimana burung meletakkan sayapnya. Kadang-kala kita lihat ayam meletakkan sayapnya dan anak-anaknya naik ke atasnya. Bersembunyi di sayap itu. Allah perintahkan kepada anak agar dia membuka sayapnya dengan penuh penghinaan. Buat siapa? Buat orang tuanya. Minar rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kau kepada orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah jadikan keridoannya ikut keridoan orang tua kita. Yang datang kajian orang tuanya nggak ridho, hati-hati. Ustaz, anak mau kajian Ustaz. Orang tua nggak boleh kata dia. Melarang nuntut ilmu. Nah, masih banyak sarana untuk nuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridha Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua kita. Kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua kita. Para jamaah rahimakumullah, tadi saya singgung bahwasanya Allah telah mengkhususkan buat ibu. Memberikan hak khusus buat ibunda kita. Kenapa? Ketahuilah bahwa dari rahimnya dilahirkan seorang imam. Imam yang memimpin sholat. Imam yang memimpin kaum muslimin. Dari rahim siapa dia lahir? Ibu. Semua yang ada di tempat ini pasti dilahirkan dari rahim seorang ibu. Orang-orang pada ribut kemarin merayakan hari ibu. Kajian ini bukan untuk merayakan hari ibu. Tidak ada hari ibu dalam Islam. Tidak ada hari ibu dalam Islam. Karena semua hari, 360 hari milik ibu kita. Nggak ada kau khususkan buat ibu satu hari. Aku ingat sama ibu, aku doakan ibuku. Tidak, seorang muslim dalam doanya, dalam sujudnya, dalam waktu-waktu mustajab, dia mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin, tidak ada yang memberikan hak orang tua kita khususnya ibu seperti Allah Jalla Jalla. Allah menjadikan surga kita di kaki ibu kita. Benar, ya. An Muawiyah As-Sulami qala. Muawiyah As-Sulami berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah." Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Aku ingin berjihad di jalan Allah. Jihad jemaah. Orang yang mati di medan perang dengan tetesan darah pertama diampuni dosa-dosanya. Dia akan dikawinkan dengan bidadari-bidadari surga. Bahkan dia akan diberi oleh Allah kesempatan memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Subhanallah. Zirwatu sanamil Islam. Ibadah Islam yang paling tinggi. Dia datang mau berjihad. Apa kata Rasulullah SAW? Hal ummuka hayyah? Muawiyah, ibumu masih hidup? Qultu na'am. Iya Rasulullah SAW. Ilzam rijlah fathammal jannah. Kau terus di kaki ibumu. Berdiam kau di kaki ibumu. Di situ ada surga. Bukankah seorang hamba ketika berjihad ingin surga? Bukankah dia ingin masuk ke dalam Firdaus? Ilzam rijlah. Kata Rasulullah SAW, kau tetap berdiam di kaki.
Qultu na'am. Wa qala li rajulin akhar mithlah. Dan Nabi pernah mengatakan kepada lelaki lain seperti itu. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Di situ ada surga kalau engkau benar mencari surga. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan kita? Bos kita, istri kita, anak-anak kita. Anak-anak gak pernah berbuat baik sama kita. Kita yang berbuat baik sama dia. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang lelaki menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, persahabatanku terbaik? Siapa yang paling berhak aku temani dalam kehidupan ini? Qala ummu. Kata Rasulullah SAW, ummu, ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa Rasulullah SAW? Qala thumma ummu, ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa wahai Rasulullah? Ya, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga. Setelah ibu siapa? Thumma ummu, ibundamu lagi. Qala thumma man? Qala thumma abu. Baru setelah itu bapakmu. Para jamaah, kita nih yang laki, jangan cemburu ketika anak kita lebih cinta sama ibunya daripada kita. Dan para istri, jangan sakit hati ketika suaminya berbakti sama ibu, menghabiskan waktu bersama ibundanya. Engkau harus bersyukur kepada ibunda suamimu. Kenapa? Dia rela anaknya kau ambil. Ibu itu kepingin anaknya sukses, berhasil. Kemudian anaknya mendampingi ibu. Tapi ketika menikah, dibawa sama istrinya, hidup bersama istrinya, sibuk dengan anak-anaknya. Maka tolong para wanita, membantu suaminya berbakti sama ibunya. Ketika sang suami dapat rezeki, para suami, lihat kau sisihkan buat ibumu pertama. Bukan buat anak istrimu. Oh, istriku kepingin ini, ibuku kepingin ini, anakku kepingin ini. Mana yang dilakukan ibu? Dan subhanallah, kepingin rasanya kalau ada yang bisa ketika dapat rezeki, dia datang ke ibunya, bu, ini rezeki bu, ibu ambil yang mau, ibu ambil. Para jamaah, Allah secara khusus menyebutkan ibu di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan, wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah ingatkan ibu. Ingat, ibunya hamil dia dalam kondisi sulit. Perempuan itu lemah, jamaah. Fisiknya lemah, kau lebih kuat. Tapi Allah kasih beban dia anak di perutnya. Dan kita lihat bagaimana antum yang udah nikah. Antum lihat bagaimana istri antum. Ketika perutnya semakin besar, dia udah mulai sulit tidur. Miring gak bisa. Lurus, punggungnya sakit. Kemudian ketika dia duduk, anaknya mulai bergerak-gerak, ditendang-tendang ibunya. Seneng ibu kita tuh ketika kita di perutnya. Dia seneng ketika kita tendang-tendang dia. Dia akan perintahkan bapak kita, sini-sini, dengerin nih. Kau pegang tuh. Subhanallah. Padahal capek. Tapi cinta dan kebahagiaan dia menunggu kehadiran kita, membuat kelelahan dia lupakan. Ketika suatu hari gerakan di perutnya berhenti, apa yang dirasakan oleh ibu kita? Ketika kita tidak berputar di perut ibu kita, bingung. Dia mengatakan kepada ayah kita, Fulan,
Kok nggak bergerak ya bayinya? Aku takut ada apa-apa sama dia. Berangkat ke dokter, diperiksa, nggak apa-apa, sehat. Bahagia tuh ibu. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibunda kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya aja. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter. Kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian setelah itu lahir, disusui sama ibunya. Hamil dan disusuinya 30 bulan bisa jadi. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Ibu kita ketika kita menangis, dia gendong kita, dia dekatkan kita dengan tetek. Dia susui. Dia meletakkan kita di dadanya. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Lalu setelah kita besar, setelah 2 tahun kita disusui, kita diajarin jalan sama ibu kita. Ketika bisa jalan, bahagianya tuh ibu. Ketika panas sedih,